Kita akan belajar satu hal tentang namanya, kita masih di tema ya, minggu terakhir. Minggu terakhir ini judul temanya masih link heart, hati yang terhubung. Kita akan lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal ke-6. Jelas semua orang udah pada tahu kisah ini dan gue sering ngomong soal tentang kisah ini kan. Dari judulnya aja udah kelihatan. Yesus memberi makan berapa puluh orang? 5.000. Bukan 50.000 ya. 5.000 orang. Tapi yang tertulis 5.000 itu laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Belum termasuk kalau dia bawa temen. Belum termasuk kalau anaknya bawa teman-teman yang lain. Pernah kebayang gak Yesus gimana cara khotbahnya ya? Kan di atas gunung. Itu 15.000 orang kok suaranya kedengeran ya? Bawa speaker. Merek apa bu speakernya? JBL ya? Yeah, Jesus be the light gitu. JBL gitu. Dapat tiba-tiba dong. Gitu. Nah, Yesus kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang kasih makannya oke, Yesus bisa bikin mujizat. Tapi cara Yesus ngomong tuh gimana gitu loh. Gue cuma gini. Iya, Yesus itu maha kuasa ya. Tapi kan Yesus itu juga dalam posisi dia seorang manusia. Caranya gimana? Terus tiba-tiba ngomong. Udah kayak sinetron, ngomong dalam hati tapi kita kedengeran banget apa sih? Mulutnya diam, tapi kita bisa dengar suaranya. Saya rasa dia sedang berbohong gitu kan dalam hati, tapi kedengeran gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, gue cuma bisa menebak satu cara. Kalau kalian pernah belajar ilmu fisika, kalian bisa menyampaikan sebuah pesan walaupun dengan mulut kalian, walaupun orang jauh, yaitu dengan memanfaatkan arah angin. Arah angin. Itu bisa ngebawa suara. Jadi ya tetap nggak bisa ngomong pelan-pelan kedengeran juga, enggak juga gitu loh. Tapi bisa diiniin gitu loh. Atau mungkin Yesus membuat sebuah alat khusus gitu, megafon gitu kan, jadi ngomong gitu. Jadi gitu. Mungkin ya bisa jadi ya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 6 ayat, kita baca dari ayat pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Danau Tiberias itu diambil dari nama seorang kaisar, namanya Kaisar Tiberius. Kaisar Tiberius adalah seorang kaisar yang sangat kejam. Udah sampai situ aja pengertian tentang Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat kesembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lihat baik-baik. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena apa? Karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi mereka mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat. Berarti kalau Yesus tidak pernah melakukan mujizat, sekarang apa alasan kita ke gereja? Saya ini berada gede di zaman dimana kalau ada ibadah tulisannya hadirilah ibadah kesembuhan ilahi, itu bisa rame banget, bener-bener rame walaupun gak ada yang sembuh. Kan gue ikutan waktu itu, cuma kesembuhan ilahi gitu. Jadi yang sembuh hanya posisi ilahi gitu. Fisiknya belum tentu sembuh gitu. Ini gue udah ngalamin gitu kan ya. Jangan ngomongin TV-TV lah. Karena kan kalau mau ngomong itu ngomong yang kita hadir di dalamnya gitu kan. Makanya gue sering nanya gini, kalian pernah gak sih datang ke gereja yang bilang, ayo yang mau disembuhkan maju ke depan, altar call, tumpang tangan. Kalian pernah lihat gak sendiri beneran ada yang sembuh? Ya gak pernah kan? Kalian tahunya dari mana? Semua dari cerita orang. Semua dari tayangan TV. Tayangan TV pernah ada yang ngebocorin rahasianya. Ternyata ada kong kali kong. Tahu ini nggak? Yang kesembuhan ilahi di Afrika yang ada perempuan, tapi badannya tuh bantet, bukan bantet maksudnya apa sih? Yang cebol tau nggak sih? Pertumbuhannya terhalang. Terus tangannya ini yang cuma sependek ini doang.
Terus waktu didoain, tiba-tiba tangannya memanjang, terus jadi normal. Pernah lihat gak? Itu ada di YouTube. Nah orang mulai curiga ketika ibu ini bisa berada di 3 KKR berbeda, dengan pendeta yang berbeda, tapi cara nyembuhinnya sama. Dan semua disiarin videonya. Ternyata ibu ini dibayar untuk melakukan itu. Jadi ibu ini mengalami sebuah sindrom kelainan pada tulangnya. Jadi memang itu bisa masuk ke dalam, jadi kayak kura-kura, tau gak sih? Kura-kura kan gitu kan ya. Ini benar-benar bisa masuk, jadi kayak tangan satu normal, satu pendek gitu. Terus pas doain dia ya udah tambahin embel-embel teriak aja gitu kan. Kalau kita ngikutin kayak pesulap merah mungkin dia teriaknya, ya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya gitu ya. Tiba-tiba manjang gitu. Dari situ aja udah kelihatan kalau ada penipuan. Jadi nggak usah ngomong praktek perdukunan di luar-luar sana lah. Di gereja juga banyak. Kalau misalnya sekarang gue bilang misalnya si Indonesia sakit gitu kan. Sakit apa kek? Gitu kan. Maksudnya sakit-sakit yang bener-bener kelihatan gitu loh. Misalnya gusi bengkak gitu kan. Bengkaknya bengkak banget gitu kan. Misalnya. Terus gue doain, percaya Tuhan sembuhin, percaya. Oke, tumpang tangan, ya ambil minyak, ambil tepung, ambil telur gitu kan, masak semua. Terus diolesin di bagian yang bengkak, didoain. Dalamnya terima kesembuhan gitu. Nggak sembuh. Ketika nggak sembuh, loh kok nggak sembuh? Katanya ibadah kesembuhan ilahi. Kamu kurang percaya soalnya. Kamu kurang beriman. Lah, kan yang nawarin gua kan buat nyembuhin, pas nggak sembuh nyalahin orang yang nggak sembuh. Itu kayak kong kali kong. Itu sama kayak misalnya kalau misalnya gua sampai diundang ke sebuah gereja, yang misalkan yang hadir ada 500 orang gitu. Terus di akhir khotbah biar mantep gitu kan ya, gua pakai kata-kata yang ngambang. Mari kita akan tutup ibadah kita. Yuk semua pemusik saya panggil ke depan, WL singer. Sebentar, Roh Kudus berbicara sama saya. Roh Kudus bilang, ada orang-orang yang datang hari ini dengan membawa masalah. Siapa yang nggak pernah bawa masalah dalam hidupnya? Terus bilangnya Roh Kudus bilang. Terus pernah ada sekatu mungkin mau berusaha meyakinkan kan. Pertama ngomongin, Roh Kudus bilang ada yang datang ke sini dengan membawa masalah. Ada orang yang datang ke sini dengan sebuah penyakit. Iya, dari 500 orang, itu kan kong kali kong ya. Ada kemungkinan orang itu ada sakit pasti gitu loh. Minimal dia punya asma atau lagi pilek. Dari 500 orang pasti ada. Itu nggak perlu pakai suara Roh Kudus. Pakai suara roh halus juga bisa itu. Jadi orang datang ke gereja banyak bukan karena mencari Yesus. Tapi ini gereja suka bikin kesembuhan ilahi, beneran sembuh lu katanya. Ada yang cerita, padahal kita sendiri nggak pernah lihat. Belum lagi kalau yang diundang pengkhotbahnya ada pengkhotbah dari luar gitu, dari India, dari Afrika, Uganda, Wakanda gitu ya. Terus dari mana? Baru datang. Ini yang aneh. Kalau pendeta lokal nggak ada yang percaya tuh bisa bikin kesembuhan ilahi tuh. Tapi kalau dari luar kenapa pada percaya ya? Apakah pendeta lokal tidak ada yang sekudus pendeta-pendeta dari luar negara Indonesia? Makanya dibilang carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan cari mujizat dulu. Mujizat itu sesuatu yang pasti Tuhan kasih ketika kita membutuhkan. Pasti. Sampai hari ini, kalau mau bilang kita berdua, maksudnya gua sama Livi, sampai hari ini kita sering lihat mujizat nggak? Enggak. Sering apa enggak kan? Enggak. Tapi kalau tanya, kita masih pernah terima mujizat gak sih sampai hari ini? Ada. Makanya aneh sih, jargon mujizat setiap hari itu aneh buat gue. Lah, ngapain? Yang setiap hari itu adalah penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Baca kitab Ratapan. Baca deh. Selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan. Tak pernah habis-habisnya, tak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Setiap hari selalu baru. Yang selalu baru tiap hari bukan mujizat, tapi kasih Tuhan. Tahu, ingat tentang minyak yang janda itu yang gak habis-habis tuh? Ujung-ujungnya habis kan? Kenapa? Karena udah terisi semua. Dia sudah tidak membutuhkan lagi mujizat itu. Karena hasil dari mujizat itu sudah bisa dia pakai untuk menghidupi dirinya. Kemudian selanjutnya dia jadi dewasa. Dia melihat karya Tuhan
dalam hidup dia. Kemudian dia kasih tahu ke orang-orang kalau bagaimana Tuhan bekerja. Akhirnya dia jadi saksi Tuhan. Dia jadi mujizat itu sendiri. Jadi jangan suka minta mujizat, tapi jadilah mujizat. Dulu kan gue pernah bilang kan ya, kalian tuh kebanyakan minta, oh Tuhan mujizat dong, mujizat. Berdoa dong supaya orang tua kita bisa menerima Yesus. Berdoa dong supaya orang tua kita bisa mengenal Tuhan, bisa ke gereja dan sebagainya. Tapi lu cuma minta supaya tiba-tiba orang tua lu dalam satu waktu lagi tidur, terus dapat mimpi dimarahin Yesus. Lu nggak jadi Kristen, masuk neraka lu, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba pagi kebangun, manggil anak-anaknya, Novi, mama mau jadi Kristen deh. Sebarang dimarahin Yesus. Pengennya yang kayak gitu kan? Ya kan, karena spektakuler kan? Gua mimpi lu lihat Yesus. Gua semalam dapat penglihatan, padahal mimpi, tapi bilang penglihatan. Padahal kalau mau tahu tentang mujizat, mujizat itu ya kalian di rumah kalian. Tuhan sudah naruh kalian di rumah kalian untuk jadi mujizat di situ. Untuk jadi saksi Tuhan di situ. Jadi jangan berdoa lagi supaya kalian terima mujizat. Tapi berdoalah supaya kita jadi serupa dengan Kristus. Yesus tuh nggak pernah bikin mujizat sebelum ada yang minta. Betul nggak? Yang 5 roti, semua udah lapar. Kebutuhan nih. Orang buta, dia pengen bisa ngelihat. Dikasih. Orang lumpuh, dia pengen bisa jalan. Orang kerasukan, pengen sembuh. Orang bokeh disuruh kerja. Nggak ada mujizat Yesus, orang yang nggak punya duit tiba-tiba jadi uang segaplok gitu. Bahkan tentang pajak mengenai buat kaisar, Yesus bilang apa? Tunjukkanlah kepadaku sebuah uang, koin. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang kamu wajib berikan kepada Tuhan. Yesus nggak bilang tiba-tiba, oke ya, nih ya, satu dong ya, terus saya umpetin terus sebanyak keluar duit. Gitu. Enggak gitu loh. Kalau duit kerja, usahakan. Perumpamaan talenta juga ngomongin tentang duit. Maksudnya sudah dipercayakan kan? Bijak-bijaklah. Kayak gitu. Jadi orang datang ke gereja, katanya buat beribadah, itu bukan karena nyari Tuhan, tapi nyari karena ada sesuatu di sana yang bukan Tuhan, tapi menarik perhatian mereka. Gue mengutip satu perkataan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia, senior. Saya juga hormat sama dia. Namanya Pendeta Stephen Tong. Harusnya nggak familiar ya. Dia pernah ngomong gini. Dia heran sama gereja yang mengutamakan pujian penyembahan. Pujian penyembahannya nggak salah ya. Pujian penyembahannya nggak salah. Tapi banyak gereja yang pengen pujian penyembahannya itu spektakuler. Kalau perlu ada atraksi, ada dancer, ada musik perform segala macam gitu sampai 40-50 menit. Sampai situ nggak masalah. Orang-orang yang jadi jemaat juga wah seru gitu. Tapi begitu khotbah tidur. Energinya udah habis buat nyanyi. Buat loncat-loncat. Pemusik juga gini, gue juga pernah pelayanan di gereja gede. Itu kalau acara kayak gitu, kan pemusik ada tempat tuh di belakang. Itu kagak dengerin khotbah. Ngobrol karena kan wah gila. Praise worship full power 50 menit sampai 1 jam. Sampai ruang belakang. Udah belum? Udah kelar belum? Udah kelar? Gitu. Pas saya pentong bilang gini. Ketika pujian penyembahan, Tuhan lagi dengerin kita. Setuju ya? Betul ya dong? Kan kita sedang memuji, menyembah Tuhan supaya Tuhan dengerin kita. Ketika kita sedang pujian penyembahan, Tuhan dengerin kita. Tapi ketika sedang khotbah, kita sedang dengerin Tuhan. Tapi waktu khotbah lu tidur, lu nggak mau dengerin Tuhan, lu maunya Tuhan dengerin lu. Lu maunya Tuhan nurut sama apa yang lu mau. Lu nggak mau dengar apa kata Tuhan. Makanya banyak orang gereja performance-nya bagus, tapi hidupnya kacau. Ya pelayanan iya, ngedugem iya, jadi WL iya, berjinah juga iya. Kenapa nggak mau dengar Tuhan? Maunya didengerin. Nah itu yang terjadi makanya. Orang datang mengikuti sebuah gereja karena melihat sebuah pertunjukan, bukannya. Nah itu juga yang bakal jadi teguran buat gua sebenarnya. Kok stres banget kan awal-awal kita onsite.
Kenapa? Gue berusaha, di pikiran gue pengen kasih yang terbaik. Gue pengen pemusik lengkap semua. Tapi ternyata gue sedang menciptakan sebuah pertunjukan. Gue tidak membuat sebuah mesbah. Sedangkan Tuhan maunya ada mesbah di sini. Harus ada korban yang dibawa. Nah itu makanya dari situ gue bertobat. Kemudian ayat 3 bilang, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Naik ke atas gunung. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada siapa? Filipus. Filipus itu adalah salah satu murid Yesus, termasuk orang pinter. Orang kaya juga. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tapi lihat ayat selanjutnya bilang gini. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus, ngetes Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke, sampai sini. Yesus sebelum membuat mujizat, dia iseng nanya dulu. Nah, ada 15.000 orang nih. Gimana cara kita kasih makan? Dia nanya ke muridnya. Tapi sebenarnya Yesus udah tahu. Gue bakal lipat gandain. Gue tahu di sini ada roti boy, di sini gue tahu gitu. Ada yang bawa roti, ada yang bawa ikan, gue tahu. Tapi Yesus nggak mau selalu ngasih jawaban tanpa muridnya berpikir dulu, mesti gimana? Otak kalau nggak dipakai busuk loh. Gua waktu di karantina mandiri gara-gara COVID episode pertama tuh, COVID episode pertama kan banyak kan diranjang ya. Itu ketika masuk ke hari ke-8, ke-9, tiap kali melek dari ranjang, muter semua vertigo, kepala gue vertigo. Jadi gini dikit langsung wing, goyang. Jadi Indonesia gue. Pas bangun gitu, wing, langsung goyang di wing. Pokoknya puyeng banget. Kenapa nih gue bilang? Ini apakah ini reaksi lanjutan dari COVID apa gimana gitu kan? Wah karena gue pusing, terus si Livi juga kan, ya aduh gila, Livi kan stres banget ngurusin gue gara-gara COVID kan. Serba salah juga gitu kan. Dia masak, dia cucinya double lagi. Udah cuci baju, cuci semua peralatan makan, ngapu ngepel tiap hari, tidurnya nggak di kamar lagi di luar bersama nyamuk-nyamuk. Terus gue mikir ini apakah ini penyakit apa efek tambahan? Gue langsung ngonek temen gue. Ini kenapa ya? Kurang gerak lo, digituin. Hah, masa? Akhirnya gue bangun dari tempat tidur tapi puyeng terus ya udah gue kayak pemanasan apa yang gue bisa lah dilakukan di kamar itu karena kamarnya kan nggak gede-gede amat. Pas gue gerak, stretching dan sebagainya, gue coba gini-gini. Lah iya, bayangin kalau kita nggak pernah bangun dari tempat tidur, itu yang terjadi. Badan kita jadi begitu. Bayangin kalau otak kita nggak pernah dipakai buat mikir. Yang terjadi nggak ada fungsinya. Makanya Yesus nggak pernah mau kasih semuanya instan. Ada proses. Makanya dia tanya Filipus, di mana nih kita bakal beli roti supaya orang-orang bisa makan? Filipus jawab apa? Filipus orang pintar. Tapi pintarnya template. Dia pintar. Tapi, di mana beli? Oke, jangan soal di mana dulu Tuhan. Ayat 7 bilang ini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 1 dinar itu adalah gaji 1 hari. Sekarang gaji 1 hari berapa sih? Gaji 1 hari kalau orang kerja di kantoran gitu. Kalau gajinya 3 juta, ya hitung kasar gaji 3 juta, 1 bulan 30 hari, berarti 1 hari 100 ribu. 100 ribu ya, oke 100 ribu. Kalian bisa beli roti, sari roti 100 ribu dapat berapa banyak? 10 bungkus ada? Atau lebih? Lebih. Oke, berapa? 20? 20 ya? Oke, taruh 20. Berarti 20 roti dikali 30. Ada 6.000 roti yang bisa dibeli. Betul ya? Baru 6.000 yang datang. Yang datang 15.000. Masih kurang 9.000 potong roti lagi. Nah ini pintar, Filipus orang pintar. Dia pakai logikanya jalan gitu ya, logikanya jalan. Nah, Yesus mengambil murid 12 ini, itu karakternya beda-beda semua. Ada yang matre gitu ya, ada yang ngomongnya jago tapi nggak pernah dipikirin, Petrus misalnya.
Ya, tapi berani ngomong, berani ngomong. Ada yang orang Farisi gitu, kayak orang Farisi. Nathanael itu sebenarnya udah masuk golongan Farisi, dia pinter banget secara hukum Taurat. Ada yang mantan pemungut cukai, Matius, ada. Banyak macam, banyak karakter. Jadi Yesus tuh ya boleh dibilang suka iseng gitu. Filipus bilang gitu kan. Filipus, gimana nih, kita gimana caranya beli? Tuhan, ini duit segini, kita beli roti. Itu roti sari roti, itu dipotong kecil-kecil, dibelah 8 aja. Belum tentu bisa dapat ini semua orang. Belum tentu dapat. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang nggak ditanya sama Yesus, tapi dia melakukan sesuatu. Ayat 8 bilang gini, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini buat orang sebanyak ini? Ada murid Yesus yang kagak tunggu disuruh dulu, tapi udah bertindak. Andreas. Kenapa? Andreas nelayan, kagak pinter. Tapi dia sering berinisiatif karena kan gini, langitnya lagi bagus nih. Dia kan nelayan, dia kan saudaranya Simon Petrus kan, nelayan. Langit lagi bagus nih, sikat yuk, cari ikan, cari gitu. Gue lihat ada ikan itu, ambil, inisiatif. Tapi dia sadar dia nggak pinter. Nggak sepinter Filipus, nggak sepinter Matius, enggak. Dia cuma mengandalkan apa? Wah, lagi butuh roti nih. Inisiatif, dia langsung cari. Ada makanan nggak di sini ya? Ketemu satu bocah pakai baju pramuka, ya gitu ya, banyak lencana-lencananya, gemuk gitu. Terus bawa rumah yang ada balonnya gitu ya. Ada Andreas, nggak tunggu disuruh dia langsung inisiatif cari. Dia bawa solusi dong. Tuhan, ada 5 roti 2 ikan. Pas dia bawa, dia baru mikir, mana cukup? Dia kan udah bawa. Tuhan, di sini ada anak yang punya 5 roti 2 ikan, tapi iya buat apa gitu loh? 5 roti 2 ikan buat 15.000 orang buat apa? Nah, Yesus tidak menjawab omongannya Filipus kan? Ayat 10 bilang gini, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Jadi gini, nggak ada contoh ya. Ketika Andreas bawa solusi, bawa bocah ini, Tuhan, ada yang punya 5 roti 2 ikan nih. Mungkin Yesus ngomong ke anak ini, Om pinjem ya, gitu ya. Mungkin ya, dipinjemin. Kan nggak mungkin rotinya dong, pasti dia bawa tempat dong. Terus Yesus ngucap syukur. Ini seperti yang udah gue bagikan minggu lalu, Yesus ngucap syukur. Bilang, Tuhan makasih, setidaknya masih ada makanan. Kayak yang waktu itu gue cerita, kondisi uang kita berdua waktu itu tinggal 15.000. Tuhan makasih, kita masih ada 15.000. Mungkin masih ada orang yang gak punya duit sama sekali. Ini kita masih bisa beli Indomie 5-6 bungkus pasti dapat lah. Makasih Tuhan gitu. Ya Yesus ketika ngomong kayak gitu, terima kasih untuk berkat ini, engkau baik, bla bla bla. Oke, ditaruh, ambilin tempat. Oke ya, diambil 1 roti, dia dirobek lagi. Ketika dirobek-robek, kenapa nggak habis-habis gitu. Tiba-tiba penuh, tapi rotinya masih roti yang sama. Dirobekin, bagi. Kayak gitu. Dan dibilang ketika mereka makan sebanyak yang mereka kehendaki, dan ketika mereka kenyang, Yesus bilang, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Baru roti, belum ikan.
Rotinya sisa 12 bakul, ikannya nggak disebut berapa bakul. Tapi yang jelas anak kecil ini cuan gede. Cuma kasih 5 roti 2 ikan. Cuan langsung ada 12 bakul penuh. Rotinya, belum ikannya. Gokil kan? Semua gara-gara apa? Semua gara-gara Tuhan melihat emang ini orang-orang butuh makan. Makanya mujizat hadir. Orang itu nggak butuh makan, Yesus juga nggak bakal bikin mujizat. Tapi apakah orang yang di hidupnya nggak ada mujizat berarti orang itu bukan orang percaya? Enggak dong. Kalian boleh lihat kapan Yesus membuat mujizat di depan muridnya, untuk muridnya. Kapan? Nggak pernah ditulis. Satu-satunya mujizat yang Yesus lakukan yang ada hubungannya dengan murid Yesus adalah ketika Yesus menyembuhkan demam dari ibu mertuanya Simon Petrus. Udah. Tapi bukan Petrusnya kan? Ibunya. Udah. Yesus menyembuhkan. Yesus membuat mujizat ketika ada yang membutuhkan. Di tempat itu ada orang-orang yang datang hanya karena mereka pengen lihat pertunjukan mujizat yang Yesus lakukan. Tapi karena Yesus juga melihat, ya si orang ini datangnya motivasinya salah. Tapi mereka butuh makan. Tetap dikasih makan. Kenapa? Karena di antara 15.000 orang itu, enggak semuanya datang karena pengen lihat mujizat. Ada yang datang karena tulus mau lihat Yesus dan mendengar ajarannya. Memang ada. Masa hanya karena ada orang-orang yang datangnya nggak tulus terus tiba-tiba Yesus, enggak, ntar gua tahan dulu. Tunggu semuanya tulus, baru kita nyanyi. Jangan cintai aku gitu ya. Tunggu semua orang ke gereja hatinya benar dulu, baru Yesus mau berkarya. Masa gitu? Enggak. Yesus ngelihat, walaupun di sini ada orang-orang yang motivasinya nggak benar, tapi ada anak-anak yang motivasinya benar. Gue melakukan ini untuk anak-anak ini. Tapi kalau Yesus pakai pengecualian, kayak yang dikasih makan cuma yang hatinya tulus aja, berarti dia akan jadi Tuhan yang jahat. Enggak. Tapi harusnya orang yang nggak punya, orang yang motivasinya salah harusnya bisa berpikir gini. Gara-gara ada yang tulus, makanya lu juga kebagian. Berapa banyak kita kalau jadi berkat, kita nggak hanya memberkati mereka yang percaya Tuhan, tapi mereka juga yang nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada anak Tuhan. Sebuah tempat, kalau misalnya kamu sekarang kuliah, kalau Tuhan mau memberkati tempat kamu kuliah karena ada kamu, itu kan nggak mungkin kamu doang yang diberkati, tapi seisi kampus itu juga bakal diberkati karena ada kamu di situ. Itu cara Tuhan bekerja. Masalahnya, apakah kamu tergolong salah satu orang yang cinta Tuhan? Karena yang Tuhan lihat bukan statusnya adalah agama Kristen atau bukan Kristen, enggak. Tapi apakah kamu cinta Tuhan? Baru dari situ Tuhan bisa bekerja. Lalu dibilang apa? Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Karena lihat mujizat, baru orang mengklaim ini pasti Mesias. Karena mujizat. Padahal Yesus tiap hari ngajar. Yesus bagian firman Tuhan, Yesus bagian kebenaran, tapi orang tetap maunya lihat mujizat. Kita kalau lihat kisah yang ada di Matius, yang di Lukas, Yesus bilang gini, celakalah kamu Kapernaum, celakalah kamu Korazim, sama ada beberapa kota lagi. Kenapa? Dia bilang gini, di tempat itu Yesus bikin banyak mujizat, tapi yang bertobat dikit. Itu ibarat gini, gua tuh udah baik sama lu, tapi lu gak pernah berbalik baik sama gua. Maksudnya jadi ngerti gua gitu. Tapi lihat tempat lain. Tempat lain cuma ngedenger kalau gua ini orangnya baik. Mereka langsung ngecap gua ini adalah orang baik. Mereka padahal belum pernah gua baikin. Itu kayak gitu, kurang lebih. Yesus sebelnya sampai kayak gitu. Di Kapernaum berapa banyak yang disembuhin Yesus gitu loh. Ada kisah tentang orang kusta disembuhkan. Orang lumpuh ada. Hamba dari perwira juga di Kapernaum semua. Tapi Yesus kecam.
celakalah engkau Kapernaum, Korazim. Karena seandainya mujizat yang Yesus lakukan itu terjadi di Sodom dan Gomora, harusnya Sodom dan Gomora masih ada sampai hari ini. Itu kata Yesus. Itu nggak dilakukan di sana. Tapi dilakukan di sini. Tapi yang di sini, boleh dibilang secara kasar, nggak tahu diri. Udah dikasih semua yang baik, dikasih semua fasilitas, dikasih semua yang oke. Tapi nggak peduli. Pokoknya gue cuma mau lihat mujizat. Gue nggak mau jadi pelaku firman. Makanya orang kaya yang bilang, gue harus berbuat apa lagi nih supaya bisa masuk surga. Ya elah gitu doang bangga. Jual semua harta lu, kasih ke orang miskin, ikut gue. Seandainya orang kaya ini melakukan hal itu ya, gue yakin orang kaya ini bakal dipakai Tuhan buat jadi penggantinya Yudas Iskariot ketika Yudas Iskariot gantung diri. Gue yakin, tapi kan itu tafsir ya, belum tentu benar. Tapi kenyataannya kan dia nggak jual. Nah itu yang terjadi. Kita bisa lihat, ini yang ditulis cuma Filipus dan Andreas. Yesus ngomong sama Filipus, kita bisa beli apa nih buat mereka. Tapi Andreas denger dong, karena kan mereka lagi ngumpul tuh. Andreas, wah Yesus butuh makanan buat orang-orang ini. Tapi mungkin juga Andreas ini juga penasaran Yesus bakal berbuat apa ya. Makanya dia cari apa yang bisa gue lakukan untuk Tuhan, gue lakukan gitu. Waktu Filipus ngitung-ngitung gitu, ya mana cukup Tuhan. Kita beli roti, nggak bakal cukup. Andreas datang, bawa inisiatif, bawa solusi. Tuhan, ada yang punya roti, ada yang punya ikan. Bisa apa nih pakai ginian? Yesus bilang, bawa sini. Pertanyaan sekarang adalah, kalian punya apa? Untuk bisa membawa nama Tuhan makin dikenal orang, kalian punya apa? Kalian bisa apa? Bawa itu ke Tuhan. Tuhan bisa pakai apa yang kita punya buat memperbesar kerajaan Tuhan di bumi. Kalian punya apa? Dalam setiap kesempatan, gue paling sering lah ngomong sama Livi. Dalam setiap kesempatan, ketika Livi lagi kerja make up, kalau ada kesempatan untuk ngomong sampein firman, dia sampein. Mungkin nggak bentuknya kayak, wah Tuhan Yesus, bukan gitu. Tapi ada kata-katanya, ada value yang orang pas denger kayak, bener juga loh. Makanya kenapa banyak yang curhat sama Livi tuh teman-temannya tuh make up. Walaupun depannya harus pakai beb ya. Beb, harus gitu ya. Tapi ya itu caranya dia, itu dunianya dia. Livi punya make up, Livi punya skill make up, Livi punya skill masak. Dia bisa pakai itu untuk bangun hubungan, terus nanti dia bisa masuk dalam sebuah obrolan. Dari situ Tuhan bisa pakai kondisi itu untuk orang dengar firman. Perintah Tuhan gini, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan jadikan semua orang jadi orang Kristen, bukan. Yang penting Injil kedengeran. Nah, selebihnya bagaimana cara kita menginjil? Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, gue harus gimana? Kalian yang punya kerinduan orang tua kalian bisa percaya sama Tuhan. Maksudnya benar-benar percaya dan jadi pengikut Tuhan. Ya tanya Tuhan. Gimana caranya? Tuhan akan nanya, lu bisanya apa? Tuhan gak pernah nyuruh, tiba-tiba lu pasang salib di kamar supaya nunjukin kalau lu Kristen. Pamer, lu baca Alkitab, pakai Alkitab segede gaban gitu. Kacamata diturunin. Gitu. Enggak. Lewat tingkah laku kita, lewat hidup kita, Tuhan bisa pakai itu. Dan dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana Andreas membantu Filipus menjadi solusi lewat inisiatifnya Andreas. Kenapa begitu? Karena baik Andreas sama Filipus itu sama-sama murid Yesus. Mereka tuh hatinya udah terhubung. Satu lagi kesusahan, satu langsung bantu. Walaupun mungkin bantuannya nggak berguna amat gitu ya. Tapi dia membantu. Andreas membantu. Kelihatannya nggak berguna kan? Cuma 5 roti 2 ikan, tapi taruh ke depan Tuhan. Kelar. 15.000 bisa utuh selama 1 minggu. Gimana caranya kalau bukan itu karena mujizat Tuhan? Karena Tuhan tahu kita butuh makan selama 1 minggu. Dan 15.000 itu bisa tetap utuh. Mungkin 15.000 itu bakal kita persembahkan buat Tuhan kali. Tuhan persembahan 15.000 nih. Nggak kepake Tuhan seminggu.
Mungkin bisa aja gitu kan. Tapi kita bisa lihat ketika kita dalam kesulitan, Tuhan akan nunjukin kuasanya. Tapi ketika kita sedang tidak ada dalam kesulitan, kita yang harus jadi mujizat. Jangan minta mujizat lagi. Itu intinya ikut Tuhan. Jadi jangan ngejar-ngejar mujizat. Tapi kejar Tuhannya. Tuhan mau gua apa? Tuhan mau gua ngapain di sini? Tuhan mau gua jadi apa di sini? Setiap kali kalian masuk ke sebuah tempat yang baru, ke mall, ke kampus lah, pulang ke rumah, di mana kek pokoknya. Coba biasain tanya Tuhan, Tuhan mau gua ngapain di sini? Dah gitu aja ngomong. Tuhan mau ngapain gua di sini? Sampai satu hari nanti ketika kita ngumpul lagi, itu bakal pasti kalau dikumpulin bakal banyak kesaksian. Ya lo, gue gini, gue gini. Jangan takut untuk bersaksi. Karena ketika kita ngomong, kita nggak tahu cara ngomong gimana. Tuhan udah ngomong. Jangan takut untuk apa yang akan kamu katakan. Karena Roh Kudus atau karena Bapakku akan mengaruniakan perkataan itu. Jangan takut untuk ngomong. Yang penting lu ngomong terus sama Tuhan. Tuhan, gue harus ngomong apa? Gue harus ngomong apa? Tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba Tuhan akan nempatin kalian ke satu tempat yang mungkin kalian akan taruh. Tuhan akan taruh kalian di tempat-tempat yang kita berdua nih, gue dan Livi, nggak bisa jangkau. Gue sama Livi sekarang menjangkaunya adalah pasangan suami istri, orang-orang yang sudah dewasa-dewasa. Kita berdua ini kesulitan loh, kayak ngejangkau anak-anak yang masih sekolah gitu, nggak tahu. Mungkin ya Tuhan lagi ngasih tahu, udah bukan jatahnya kalian, serahin nih sama generasi selanjutnya. Makanya coba jadi saksi Kristus. Nggak harus sekolah STT, nggak harus jadi full timer, nggak harus. Tuhan cuma suruh jadi mujizat, jadi jawaban dimanapun kita berada. Dan untuk itu, sebagai sebuah komunitas, sebagai member yang tergabung di sebuah komunitas, kita harus punya hati yang terhubung satu dengan yang lain, supaya kita bisa saling mendukung, kita bisa saling membantu, kita bisa saling memahami. Itulah intinya dari tema bulan ini, link heart. Amin. Yuk. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.